Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi sayyidil kiram wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim wal ulama, para hujjaj, khusus pengurus yayasan dan Masjid Al-Jihad, sidang sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiran karunia Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat zahir, nikmat batin. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah terbesar kepada kita adalah nikmat iman wal Islam. Dan atas dasar iman dan Islam, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah wujuh, bil khusus tadi melaksanakan daripada sholat subuh berjamaah, yang mana sholat subuh berjamaah adalah salah satu kenikmatan yang tidak semuanya diberikan, yang tidak diberikan kepada semua hamba-hamba Allah, tapi saya yakin hanya hamba-hamba yang terpilih. Dari yang tidak sempat bangun subuh, kemudian sudah bangun tetapi tidak kuat berjalan menuju masjid melaksanakan sholat subuh, atau bahkan mungkin karena sebab-sebab yang lain. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, masih diberikan kemampuan melangkahkan kaki kita dalam rangka menjalankan subuh dan dilanjutkan dengan taklim. Moga-moga senantiasa mendapatkan pahala haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan karibaan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang paling dikasihi oleh Allah, satu-satunya manusia yang paling sempurna, yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan bagi siapa? Bagi orang-orang yang ahli zahir, bagi orang-orang yang ahli batin, bagi orang-orang yang ahli ibadah, bagi orang-orang yang ahli ma'rifah, bagi orang-orang yang ahli hakikat, bagi pengusaha, bagi politikus, bagi semua orang yang mempunyai profesi di muka bumi ini, semuanya bisa menyontoh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari aqwalnya maupun daripada af'alnya. Beliau bisa dijadikan sebagai rujukan untuk dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk kembali kita lebih mengenal daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sifat daripada pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sedikit banyak ada statement yang mengatakan ketika umat Islam memakai pakaian, ada yang sebagian mengatakan tidak perlu ikut-ikutan, itu budaya Arab. Terlepas bahwasanya pakaian dan apapun yang dikenakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah merupakan mungkin bagian daripada budaya karena ada sebelumnya. Akan tetapi kita tetap wajib untuk menjunjung tinggi dan menghormatinya. Jangan sampai apa-apa yang menjadi, yang dijadikan oleh Nabi dikenakan, dipakai, kemudian kita jadikan sebagai istihza, sebagai olok-olok, yang mana istihza terhadap Nabi Muhammad SAW, olok-olok terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang memang beliau
Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah khususan untuk musannif dalam kitab Syekh Yusuf Ibnu Ismail An-Nabhani. Semoga kita mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Fi sifat libasihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam membahas daripada pakaian yang dikenakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qamisin, dari baju qamis. Kalau kita panggilnya apa, Pak? Gamis. Qamis bahasa Indonesianya jadi gamis, atau dalam bahasa lain kemeja. Tapi kemejanya orang Arab dengan kita agak beda karena ada karakter yang berbeda-beda. Kalau gamis kita, kalau kemeja kita biasanya hanya sampai pinggang, tapi kalau mereka sampai atas daripada tungkai atau daripada sampai mata kaki. Min qamisin, daripada baju gamis, wa izarin, sarung ataupun pakaian yang dililitkannya, walidain, pakaian selimut, selendang atau setelan atau gaun atau seragam yang kayak lidah panjang-panjang. Wakolan suatin, dan daripada kayak peci, tapi bukan peci, selaput kain yang berlapis-lapis yang menutupi daripada kepala, wa imamatin, dan sorban, wa nahbiha, dan semisalnya daripada qamis, izar, ridha, dan kolan suah serta imamah. Jadi ini daripada pakaian yang suka dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qadhi Iyad, telah berkata Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, semoga Allah meridhoinya, fi Syifa, dalam kitab Syifa. Kata beliau, berkata bahwasanya mundur, lihatlah oleh kalian apa yang dilihat, tentunya dilihat, dipelajari, diamati, siratal nabiyina, daripada perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuluquhu fil mal, dan daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah harta. Jadi kita diingatkan oleh Imam Qadhi Iyad rahimahullah untuk belajar, untuk melihat daripada surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlihat daripada harta yang mana tajiduhu qad utiya khazain al-ard. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sungguh telah diberikan daripada gudang-gudangnya bumi. Artinya kekayaan bumi, itu kalau mau itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mafatihal bilad, dan daripada kunci-kunci negeri. Kunci-kunci negeri diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Andaikan mungkin Nabi Muhammad kepengen menjadi seorang Rasul sekaligus menjadi raja besar, pasti akan dijawab oleh Allah. Akan ditawarkan gunung Uhud atau Jabal Uhud untuk menjadi emas, tapi beliau tidak mau. Uhillat lahul ghanaim, dan dihalalkan bagi Nabi Muhammad SAW ghanimah, rampasan-rampasan perang. Setiap terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, kaum muslimin menang, itu kan dapat yang namanya ghanimah. Baik rampasan perang itu dari harta, baik rampasan perang itu seumpamanya dari hayawan, ataupun daripada budak, ataupun daripada wanita-wanita budak. Waqilat lahul ghanaim, dihalalkan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimah. Walam tahilla li nabiy qablahu, dan bahwasanya hal yang demikian itu tidak dihalalkan bagi Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu keistimewaan halalkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa futiha alaihi hayatihi sallallahu alaihi wasallam biladul Hijaz, dan dibukakan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam kehidupannya berupa negara-negara Hijaz, wal Yaman dan Yaman, wa jami'u jaziratil Arab, dan semua daripada jazirah Arab, wa madana dan yang dekat-dekat daripada zalika Hijaz, Yaman, dan semua daripada jazirah Syam, daripada Syam wal Iraq, wa juliba ilaihi min akhmasiha, dan juga ditarik bagi untuk Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelimanya berupa apa? Wajizyatiha, pajak-pajaknya, kemudian diambil wasudaqatiha dan sedekahnya, mana juga lil muluki illa wa'u, yang mana hal tersebut tidak diadakan atau dikumpulkan bagi raja-raja kecuali raja-raja yang sedikit. Jadi ini anugerah yang luar biasa bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi sosok yang hidup bermewah-mewah? Tidak. Nanti diterangkan Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang sederhana, sosok manusia yang bersahaja, mengambil apa yang menjadi kebutuhan yang sifatnya hanya dorong saja, tidak ada yang berlebih. Wahadanahu jama'atun min mulukil aqalibi, wahadanahu, dan berdamai dengan Nabi Muhammad SAW siapa? Jama'atun, golongan atau jamaah min mulukil aqalibi, daripada raja-raja wilayah, provinsi atau daerah-daerah. Famastasal bi syai'in minhu, maka tidaklah mereka tidak memberikan pilihan, artinya Nabi harus karena Nabi berdamai maka milih begini atau begini, tidak, bisyai'in minhu wala amsaka minhu dirhaman, dan mereka juga tidak menahan daripada dirham, bal sarafahu fi masarifihi, tetapi sebaliknya bahwasanya mereka menggunakan daripada untuk tasarrufnya, kepentingannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang terjadi apa? Wa akhna bihi khairuhu, tetapi yang menjadi kaya adalah selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qawwa bihi muslimin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kekuatan daripada kaum muslimin dengan adanya hal yang demikian. Jadi bukan memperkaya diri, tetapi yang kaya adalah orang selain daripada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, kemudian kaum muslimin pun menjadi kuat. Waqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasuruni anna min hudan dahaban yabitu 'indi min dinarun illa dinarun arsuduhu litaini." Jadi saya merasa senang apabila Uhud, ya, Jabal Uhud itu berada di sisiku berupa emas, tetapi ketika keberadaan Uhud itu apabila saya tidak senang kata Nabi, apabila diperuntukkan untukku Jabal Uhud menjadi emas yang tetap ada di sisiku, dan berupa di dalamnya adalah juga sisinya adalah dinar-dinar, tetapi hal yang demikian illa dinar arsuduhu lidain, bagi Nabi Muhammad SAW itu menyebabkan hutang. Jadi ketika ditawarkan dengan kemewahan, dengan Jabal Uhud yang akan dijadikan sebagai emas, itu bagi Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan kerugian, karena memang bagi kita semua bahwasanya mengetahui kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah kenal satu kisah tentang nanti bagaimanakah dahulu mana baginda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dalam satu riwayat dikatakan ada pautan 40 tahun, karena Nabi Muhammad SAW sosok yang sederhana, sedangkan Nabi Sulaiman bergelimang dengan harta benda. Jadi sosok yang sederhana, sosok yang bersahaja, bahkan tidak mau ketika ditawarkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi. Ada satu ibrah yang bisa kita ambil dari sini adalah yang pertama,
Setiap orang yang diberikan harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hisabnya akan makin lama dan makin berat. Karena ketika harta itu dihisab, yang ditanya adalah dampaknya dari mana, ditasawufkan atau digunakan untuk apa. Nah, maka seyogianya bagi kita diajarkan dalam hal ini, jadilah pertama orang yang sederhana dalam arti yang lain juga jadilah sosok yang zuhud. Ataupun apabila putra dan keluarga Allah takdirkan kita orang yang berlimpah harta, tetapi tetaplah jaga hati kita menjadi orang yang zuhud, orang yang tidak cinta kepada dunia, orang yang kemudian ta'alluq hidupnya hanya memikirkan dunia, bahkan pandangan terhadap keduniaan memalingkan daripada pandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bisa menjaga hatinya untuk menjadi pribadi yang zuhud. Tetapi walaupun beliau satu sosok manusia yang paling bisa menjaga hatinya untuk menjadi sosok zuhud, tetapi tetap beliau pun tidak berada pada posisi bergelimang harta yang dapat menggoyahkan dari sifat zuhud beliau. Itu beliau, apalagi kita yang belum tentu dapat menjaga hati kita menjadi hati yang zuhud, tetapi kebanyakan kita itu adalah, meskipun tidak semuanya, kebanyakan adalah di luar zuhud. Senang duit, senang harta, senang jabatan, senang yang keduniaan, yaitu perilaku yang berarti tidak menggambarkan sosok yang zuhud. Dan ada sosok yang perlu kita tiru dalam hal ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atahu dananiru marratan, dan pada suatu kesempatan didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinar. Tetapi apa yang terjadi? Rampasan perang umpamanya ghanimah. Faqasamaha, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi dinar tersebut. Kalau kita dikasih duit disimpan, kasih duit pasti disimpan. Dan ini zaman Bapak, ini zaman orang bagi-bagi duit banyak sekali. Zaman orang bagi-bagi duit. Zaman orang-orang bagi duit. Sampai-sampai kalau kita mau cerita, Masya Allah, ada salah satu teman saya satu hari mau bagi uang 3 miliar langsung habis. Tapi itu kalau dibahas bahaya. Wa baqiyat minha baqiyatun, dan sisanya daripada itu tersisa. Dan sisanya dikemanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Fadafa'ha li ba'di nisa'i, serahkan kepada daripada sebagian istrinya Nabi Muhammad SAW. Falam yakhudhuhu naumun hatta qama wa qasamaha. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak apa namanya? Tidak tidurlah, tidak mengambil daripada ya jatah tidur. Waktu sama waqala dan kecuali bahwasanya bagi Nabi telah berkata bahwasanya sekarang saya mau istirahat, baru tidur. Ini demikian luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mata wadir'uhu mahunatun. Dan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan wa mata, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat, wadir'uhu marhunatun, memiliki perisai perang. Sekarang baju perang marhunatun, digadaikan fi nafaqati niyali, di dalam menafkahi daripada keluarganya. Saking sederhananya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu menggadaikan perisai perangnya, baju perangnya, baju jiranya, hironya digadaikan. Waktu sorot
untuk makan, cukup untuk baju, dan tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu kayak kita menyimpan pakaian sampai bertumpuk-tumpuk, baju berbagai model, kemudian sarung tumpuk umpamanya, dan lain sebagainya. Dan ketika ada bencana baru ada yang keluar. Itu pun kadang-kadang yang keluar kalau kita baju baru, baju bekas Pak, baju bekas. Tapi seyogyanya kali-kali baju baru keluarin, karena sedekah itu kalau bisa apa yang kita cintai. Tapi Muhammad SAW tidak hanya seyogyanya saja. Sekali waktu ada makanan, ada yang meminta langsung dikasih. Kalau nggak ada ditanyakan kepada putrinya ataupun kepada keluarganya atau enggak yang bisa dikasihkan. Nah, kalau kita alhamdulillah bisa diberikan oleh Allah, kulkasnya penuh, baju pakaian penuh, rekeningnya juga penuh. Bagi yang nggak penuh ya berdoa semoga diisi. Wa masdarihi ala man tad'uhu ilahi wa ruhuhu wa zahida fi ma siwahu. Dan Nabi Muhammad SAW zuhud daripada wa zahida fi ma siwahu, daripada perkara. Nabi Muhammad SAW itu zuhud. Intinya adalah orang yang zuhud daripada hal-hal yang tentunya bahwasanya Nabi Muhammad SAW sekali lagi hanya memerlukan sesuatu, mentasarufkan sesuatu, menggunakan sesuatu itu sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syahid yang luar biasa. Tetapi di sini dalam hal ini bapak-bapak kita jangan ekstrim keras, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan ini zahid, ya. Zuhud yang diajarkan Nabi itu bukan zuhud dalam arti begini, diajarkan oleh Nabi. Berarti kalau kita zuhud, bolehkah kita menjadi orang yang hartanya berlimpah? Boleh, tetapi yang penting hatinya adalah zuhud. Tetapi kalau kita punya kekayaan itu digunakan tidak atas dasar tasawuf di jalan Allah, bahkan dijadikan satu kesombongan, bahkan dijadikan satu ketakaburan, maka kita bukan termasuk zuhud. Terlebih apabila di dalam perolehan harta tersebut menggunakan berbagai macam jalan yang tidak dibenarkan oleh agama, korupsi umpamanya, nyolong umpamanya. Ini lebih repot lagi. Mau zuhud gak bakalan jadi. Dan ketika itu harta termakan oleh kita, itu pasti yang terjadi adalah menjadi orang-orang yang malas beribadah. Atau seumpamanya seorang yang rajin ibadah tetapi makan harta haram, maka ibadahnya dipertanyakan diterima ataupun tidak. Dan apabila harta haram tersebut dimakan oleh anak-anak, dimakan oleh istri, maka yang terjadi mungkin adalah punya istri yang bakal khusus, punya anak yang nanti menjadi anak yang durhaka. Alhamdulillah, subhanallah. Maka hati-hatilah memilih daripada harta yang halal, harta yang haram, harta yang subhat. Kalau bisa dapat yang subhat atau bahkan dapat harta yang haram, tasarrufkan, jangan digunakan untuk memberikan makan diri dan keluarga bahaya. Jadi gimana mau zuhud kalau masih cinta harta? Tapi umpamanya Allah kasihkan nikmat daripada harta yang banyak, jangan menjadi istidros, tapi berusaha tetap ta'alluq hatinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud itu bukan dalam makna juga orang yang berpenampilan dekil of the kumar, itu zuhud. Pakaiannya sampai sobek-sobek, dijahit-jahit, kemudian dekil. Tidak, Nabi Muhammad SAW bukan sosok yang dekil. Nabi Muhammad itu bersih. Nabi Muhammad SAW itu orangnya bersih. Meskipun beliau menjahit pakaiannya sendiri, terkadang mencuci daripada pakaiannya sendiri, tetapi beliau itu adalah sosok manusia yang bersih, cinta kerapian, dan selalu penampilannya adalah wangi.
berlian, itu pun tidak. Jadi jangan ekstrim, ekstrim yang terlalu tinggi, ekstrim kanan, mewah-mewah, ekstrim kiri terlalu melarang, tapi dasar pemikirannya adalah udah melenceng daripada zuhud yang hakiki, semata-mata ta'alumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai daripada pakaiannya, yang mana Nabi Muhammad SAW itu badannya fayal basu fil khalibi syamalati, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai pakaian pada umumnya, tidak bermewah-mewah, wal kisah al khashina, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggunakan pakaian atau jubah ataupun daripada jas, model jas, tapi sifatnya dipakai Nabi Muhammad SAW bukan yang mewah, tetapi biasa, kasar. Wal burdal ghalidah, dan memakai kain yang bercorak, tetapi kainnya itu juga termasuk jenis kain yang bukan mewah, termasuk kain yang tebal, agak kasar. Wa yaqsimu ala man hadarahu, dan Nabi Muhammad SAW itu membagi kepada orang-orang yang hadir kepada beliau abdiyan dibaj. Jadi yang dibagi oleh beliau itu adalah kain yang dijahit, yang diperindah, yang diperhias dengan emas. Wa yaf'alu liman lam yadur, dan Nabi Muhammad SAW juga menyediakan bagi orang-orang yang hadir, bukan yang hadir nanti, yang nanti orang ngasih hadiah baju, dan tradisi ini diturun oleh ulama sebenarnya. Ulama banyak yang meniru. Kadang-kadang ada ulama satu ataupun seorang kiai punya santri, karena santrinya ini dikasih baju, dikasih sorbannya kiai, dikasih tongkatnya ataupun dikasih apa. Beruntunglah orang-orang yang masih memiliki dan mengetahui tradisi demikian. Alhamdulillah saya termasuk salah satu orang yang dulu dikasih pakai baju yang sampai hari ini masih saya jaga, sudah lewat berapa belas tahun yang lalu. Dan baju itu suka saya pakai kalau ceramah di sini, yang baju pink itu Pak, yang baju pink agak keunguan itu. Liman lam yadur, fil mubahatu, dikarenakan senangnya fil malabis wa tanazzuh, dan perhiasan itu adalah dengan tadi itu baju indah yang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi laisa bi mujsani syarafi wal jalalani, tetapi bahwasanya sifat laisa yang demikian tadi itu adalah bukan untuk sifat niatnya itu untuk mulia-muliaan atau untuk agung-agungan, karena yang demikian berpakaian sesuatu yang di dalamnya boleh dihiasi dengan emas itu adalah min simatin nisa, merupakan karakter daripada perempuan, para wanita, indah-indahan, kemudian memakai perhiasan, itu adalah karakter wanita. Ibroh bisa kita ambil dari sini. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW suka menghadiahkan kepada tamu-tamunya, terutama para sahabatnya, sesuatu yang beliau sukai. Ada orang datang, dikasih nih buat kamu nih, buat hadiah. Ada orang datang, dikasih. Apakah Nabi Muhammad SAW menerima zakat? Enggak. Nabi Muhammad dan keturunannya haram memakan zakat. Tetapi kalau Nabi dikasih, biasanya ditanya apa hadiah? Hadiah diterima oleh beliau. Tapi kalau zakat tidak diterima, hadiah diterima. Ini mengajarkan kepada kita agar gemar untuk memberi. Alhamdulillah, pengurus-pengurus masjid juga sudah melaksanakan ini, memberikan ini kepada jamaah, kepada pengurus, kepada ustaz-ustaz, baju dan apa sebagainya. Tapi dicontohkan oleh Nabi adalah per individu. Dan ini suka juga paling sering adalah ketika kita punya teman pulang haji dan umroh, kasih sorban, kasih apa. Ini luar biasa budaya yang luar biasa. Wal mahmudu minha naqawatus shaut. Adapun yang terpuji daripada pakaian tadi itu adalah naqawatus shaut, murninya baju yang tidak diapa-apain, itu yang paling bagus.
jinsihi, dan selalu tengah-tengah di dalam jenisnya daripada baju tersebut. Waqaluhu lubsu mislihi, dan keberadaannya adalah baju semisal yang apa? Yang mana ghairu muqsitin, yang tidak menjatuhkan di luar jinsi, yang tidak menjatuhkan daripada kehormatan daripada jenisnya baju yang lain. Jadi baju yang paling bagus itu murni. Murni itu Nabi suka memakai baju yang tidak bercorak, yang putih, yang hijau. Wafil mawahib, dan diterangkan di dalam kitab Mawahib innal jamala fi surati wal libasi wal hayati, salah satu amalan sesungguhnya keindahan di dalam rupa, di dalam berpakaian-pakaian dan di dalam tingkah itu dibagi menjadi tiga macam. Menjadi tiga macam warna. Minhum ma yu'madu. Pertama adalah sebagainya, yang pertama adalah yang terpuji, yang dipuji. Wa minhum ma yudhamu, dan yang selanjutnya adalah yang tercela. Wa minhum ma ta'allahu bihi madhur baladamun. Dan yang ketiga adalah tidak terpuji dan tidak tercela. Fal ma'udhu minhu. Bagaimanakah? Apakah yang termasuk surah atau rupa, libas dan hayat yang termasuk terpuji? Maka dalillah, apa-apa yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memakai baju ya karena Allah, melakukan perbuatan ya karena Allah, memiliki rupa dan apa sebagainya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalillah, apa-apa yang keberadaannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amana ala ta'atillahi ta'ala, dan menolong atas kepada taat kepada Allah. Pakai baju yang menolong kita ibadah kepada Allah. Pakai kopiah menolong ibadah kepada Allah supaya tidak pelipisnya jidatnya ketutupan daripada rambut. Memakai begini juga menolong taat kepada Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang terpuji. Wa tanfidhi awamirihi, dan menerapkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpakaian, pakai sarung, pakai gamis ke masjid, bisa beribadah, memakai minyak wangi, temukan sunnah. Wal istijabati lahu, dan juga menanggapi atau mengijabah daripada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama kana sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pesannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatajammalu lil wufud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan hal-hal yang indah kepada delegasi, kepada utusan-utusan tentara-tentara ataupun apa yang menjadi delegasi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Nabi mengutus orang, maka orang itu akan dibekali dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang indah. Sebagai contoh adalah wahada nadhiru libasi aladil harbi lil kitab. Sebagai persamaannya adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan alat-alat ya, alat perang yang bagus, yang baik bagi tentara-tentaranya yang hendak berperang. Jadi tidak dimodali hanya berperang dengan menggunakan tangan kosong, tapi dimodali alat-alat perangnya diperbaiki, dilengkapi. Walibasil harir fil harbi, dan pakaian daripada pakaian sutra di dalam berperang. Pakaian sutra haram dipakai laki-laki. Artinya begini, sutra itu digunakan untuk ya, sesuatu pelengkap, umpamanya sebagai apa ya? Sebagai ininya kendaraan kudanya atau lapis-lapisan apanya yang di situ, yang kemudian orang memandang, oh tentara ini ternyata mewah. Ini tentara ternyata mewah. Wal khuyala fihi, sehingga kemudian yang terjadi adalah khuyala, kokoh, kelihatan berwibawa, kelihatan angkuh di mata musuh-musuhnya, sehingga ketika musuh-musuh itu melihat daripada tentara-tentara yang dipikir oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu menjadi mereka gentar. Oh ternyata tentara-tentara Islam itu mereka kelihatannya itu bukan tentara ecek-ecek. Dari segi persenjataan, dari segi sikap keberanian, seolah-olah mereka itu seperti orang angkuh yang tidak bisa disokong, tidak bisa diajak damai, tapi dengan embel-embel apapun. Dan mereka itu juga menggunakan daripada perabot-perabot
inna dzalika, maka sesungguhnya demikian itu adalah mahmud, terpuji. Dikarenakan dikarenakan di situ mengandung atau berisi illa kalimatillahi ta'ala, daripada meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa-apa yang kelihatannya dapat meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang terpuji. Pertanyaannya semuanya begini, Bapak. Ada satu contoh kasus begini. Bagaimanakah orang yang membangun tempat ibadah seperti namanya kita masjid, tetapi masjidnya megah sekali. Megah sekali. Tinggal jawabannya adalah apakah kemegahan daripada bangunan itu mendukungnya kepada i'la kalimatillah, meninggikan agama Allah, apa cuma masuk dalam konteks alhaqumut takasur, alhaqumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kata. Kadang-kadang di suatu tempat itu ada bangunannya megah, tapi mubazir karena tidak bisa meramaikannya, bahkan tidak berfungsi sebagai manosro dinihi dan menjadi penolong daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid yang seyoganya bisa dijadikan sebagai sumber, satu, benteng akidah umat, yang kedua sebagai tempat untuk ibadah jelas, yang ketiga sebagai tempat pengajaran tarbiyah umat untuk mensyiarkan daripada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan masjid bisa dijadikan sebagai sumber daripada kesejahteraan umat. Dan sebenarnya kita sudah dikasih contoh begitu. Kasih contoh dengan adanya ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW berdiskusi, bermusyawarah, sehingga muncullah apa yang namanya, kalau istilah kerennya sekarang itu, kalau zaman dulu itu Baitul Mal. Baitul Mal, konsep Baitul Mal itu bahkan sekarang di kalangan umat Islam belum terlalu ramai, dan sebenarnya itu bisa terkumpulkan sebenarnya di masjid. Cuma nggak tahu kapan akan terwujud bahwa masjid-masjid itu punya Baitul Mal. Kalau Baitul Mal sekarang kan yang banyak itu Baitul Mal untuk anak yatim. Betapa indahnya kalau di suatu tempat, di suatu masjid, itu masjidnya ada Baitul Mal, orang-orang yang kesusahan ambil dari Baitul Mal, orang-orang yang kekurangan ambil dari Baitul Mal, tentunya dengan kriteria yang benar. Jadi bukan hanya tasawufnya kepada yatim, tetapi juga para du'afa. Maka ini adalah suatu keindahan yang memang sebenarnya diajarkan konsepnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tinggal bagaimana kita menggali, bagaimana daripada kecerdasan, keaktifan, daripada mengurus dari setiap masjid. Dan ada beberapa masjid tentunya yang sebenarnya bisa dijadikan referensi. Salah satunya mungkin bapak kenal satu masjid di Jogja yang terkenal, masjid apa namanya Pak? Jogo. Itu bisa dijadikan contoh yang luar biasa, yang saldonya sampai 0, ya. Saldonya sampai 0 rupiah. Sering sekali saldonya sampai 0 rupiah. Walaupun minhu, dan ada pun yang tercela daripada surah, daripada libas, dan daripada itu makanan hidupnya apa-apa yang dikarenakan karena dunia. Wariasati, karena kepemimpinan wa fakhri, dan kebangga-banggaan, wal khuyalati, dan sombong-sombongan, wa yakuna wafayan mati, itu adalah merupakan puncak dari seorang hamba karena kesombongan, karena wa aqsamat lihi, dan merupakan daripada memutus hal terakhir daripada pencarian seorang abdi. Ketika seorang hamba Allah al-jamalnya innal jamala fi surah wal libas wal aina, daripada rupanya, daripada hal-hal yang dia pakai, daripada tingkah lakunya adalah digunakan karena dunia, karena ingin menjadi pemimpin, bangga-banggaan, fuyalah, maka yang terjadi adalah al-haqumut takasur. Terjadi adalah
Nabi Muhammad SAW itu tidak merasa sumpah dengan keterbatasan ala sinfin minal libas, daripada keterbatasan jenis pakaian yang beliau pakai, daripada jenis pakaian tertentu yang beliau pakai. Walaupun nafis lafal, dan juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak mencari daripada hal-hal yang indah-indah lah, yang terlalu bermewah-mewah, bal yastaqilu ma tayassar. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang dicari itu yang mudah-mudah saja. Ibrah kita ambil sekalian dari yang terakhir ini adalah sekali lagi bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW satu sosok manusia dari sisi jasmaninya ini luar biasa. Dari sosok mungkin ruhaniyahnya, dari sosok ruhaniyahnya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang diliputi dengan pakaian keruhanian yang juga patut kita contoh. Sifat zuhud, sifat waro, kemudian roja, kemudian daripada khaufnya yang luar biasa, yang mana memang Nabi Muhammad SAW sekali lagi satu sosok yang bisa kita jadikan suri tauladan zahirun wa batinan. Dan sebenarnya ini juga termuat rahasia-rahasia yang banyak yang ada dalam Al-Quran, sehingga sampai ayat surat Nur wal qalami wa ma yasturun itu sampai ada misteri yang para mufassir menggalinya, bahwa ada mengatakan bahwasanya ba'dul mufassir Nur adalah pengejawantaan dari sosok Nabi Muhammad SAW. Semoga kita jadikan sebagai hamba-hamba yang lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, yang lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, jangan menjadi bagian-bagian hamba Allah yang mana hamba Allah tersebut istihza, menyepelekan, menghina apa-apa yang dilakukan oleh Nabi. Tentunya dalam masalah di sini adalah masalah qomis, masalah izar, masalah daripada rida, dan masalah imamah dan apa-apa yang dipakai oleh Nabi Muhammad